Kenapa Anda mengikuti ajaran-ajaran Nabi? Saya ingin mendapatkan keberkahan kehidupan. Berkah itu adalah kalau banyak tidak membahayakan, kalau sedikit tidak kekurangan, tetap akan menghasilkan kebaikan. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah, sebuah kisah diceritakan tentang berkah dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di sini saya ngambil dari sirah Nabi Ibnu Hisham tentang bab al-wiladah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radha'atuhu, yaitu tentang kisah bagaimana berkahnya ketika proses yang dialami oleh ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikisahkan dalam kisah ini, sempat saya baca, dan memang umat hari ini sering menginginkan hal ini nih. Ya, saya bersolawat kepada Rasulullah, saya mengikuti sunnah Rasul. Apa? Biar hidup saya berkah, biar dunia saya berkah, biar akhirat saya berkah. Banyak yang suka berkata demikian. Apakah ada hal seperti itu? Apakah ada dalilnya? Dan ini sempat dirasakan juga oleh para sahabat ketika mereka dekat dengan Rasul, mereka cinta kepada Rasul, mereka mendapatkan keberkahan tersendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah yang dirasakan oleh ibu susuannya Rasulullah, yaitu Halimatu Sa'diyah, ya, bintu Abi Du'aibin. Di sini yang menceritakan adalah Ana Abdillah ibni Ja'far bin Abi Thalib, dari Abdillah, beliau adalah putra Ja'far bin Abi Thalib, menceritakan langsung dari ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menerima kabar dari ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan kharajat min baladiha ma'a jauziha, ya, min Bani Sa'di bin Bakr. Jadi suatu ketika Halimatus Sa'diyah bersama suaminya keluar dari Bani Bakr. Bani Bakr atau Bani Sa'ad, makanya disebut Sa'diyah itu karena ibu susuan Rasulullah itu dari baninya Bani Sa'ad, Sa'ad bin Bakr. Untuk apa keluar dari kampungnya? Karena taltamisu ar-rudha'a, karena mencari bayi untuk disusui. Karena pekerjaan biasanya Bani Sa'ad ini, pekerjaannya perempuan-perempuan di sana apabila setelah melahirkan mereka mencari bayi untuk disusui, yaitu pekerjaannya seperti itu, ya. Qalat wa dzalika fi sanati syahba. Halimah mengatakan, ketika itu saya ketika mau mengambil Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, bayi Muhammad, adalah di musim paceklik, kata beliau, ya. Wa dzalika fi sanati syahba lam tubqi lana syai'an. Di kampung itu sudah musim kekeringan, domba-domba sudah gak ada susunya. Kalau di Arab itu ada, ya, susu domba, ya, diperas. Di kita itu agak jarang, kecuali di daerah-daerah tertentu ada susu kambingnya tahu. Kalau di Arab hampir setiap daerah itu banyak susu kambing itu. Tapi ketika itu musimnya paceklik, sanati syahba, sampai tidak ada apapun, ya. Qalat, fa kharajat ala atanin qamra, ya. Sampai kita itu keluar dari Bani Sa'ad bin Bakr ini ke kota Mekah mencari bayi susuan dengan menggunakan al-qamra, yaitu keledainya sudah kurus-kurus, perjalanannya jauh, kakinya juga berdarah-darah sana. Ma'ana syarifun lana, bahkan kami membawa unta. Biasanya unta ini disediakan apabila udah dapat bayi dibawa, nanti pakai unta biasanya. Di sana dikatakan wa ma nanamu lailana, kami itu sepanjang malam ketika perjalanan hampir tidak tidur. Min sabiyina, bahkan bayi-bayi kami yang dibawa pun tidak pada tidur. Kenapa? Min bukaihi min ju', karena mereka lapar. Ibunya juga, air susunya juga udah pada hampir kering karena musim paceklik, makanan kurang subur, ya, unta-unta juga sama kurang subur, sehingga ya keadaannya seperti itu.
ya kurang subur semuanya. Ma fi sadiyi ma yugnihi, bahkan air susuanku juga sudah hampir kering, tidak ada, tapi tetap kami berusaha untuk mencari bayi untuk disusui. Nah, dikatakan hatta qadimna Makkah, sampailah kami ke kota Mekah ketika hari itu, taltamisu ar-rudha'a, mencari bayi untuk disusui. Fama minna imra'atin illa wa qad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu. Semua perempuan yang datang dari Bani Sa'ad itu mendatangi bayi yang namanya Muhammad. Tapi semua orang menolak bayi ini. Nah, di sini dikatakan fata'bahu. Begitu datang ke rumahnya, ada bayi yang bisa disusui gak? Ada. Mana ini? Siapa ayahnya? Ini yatim. Gak jadi pada pergi. Ditinggal. Fata'bahu. Idza qila laha innahu yatimun, rata-rata alasannya mengatakan dia mah bayinya yatim. Ya, Nabi Muhammad kan sudah enggak punya ayah ketika itu, ya. Mereka mengatakan wa dzalika annana innama kunna narju ma'rufan min abis sabi. Kami itu datang dari daerah yang jauh ke Mekah untuk mencari bayi itu agar mendapatkan upah dari bapaknya. Bayi ini udah gak ada bapaknya kan. Kenapa harus disusui? Ditinggalin semua. Semua perempuan itu meninggalkan bayi yang namanya Muhammad ini. Fakunna nakruhu lidzalika, sampai kami itu kalau mendengar gak ada bapaknya, meninggal, udah ditinggalin rata-rata. Kenapa? Karena gak bakal dapat apa-apa. Sampailah kejadian sudah beberapa hari Halimah berkeliling di kota Mekah, perempuan-perempuan yang dari Bani Sa'ad juga berkeliling. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'iya illa akhadat radi'an. Sampailah suatu hari semua perempuan itu sudah dapat. Sudah dapat bayi susuan. Illa akhadat radi'an ghairi, kecuali saya yang belum dapat, kata Halimah. Nah, ini diceritakan nanti keberkahannya luar biasa. Wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi walam adkhud radi'an. Kata Halimah Sa'diyah mengatakan, saya itu paling benci, inni la akrahu an arji'a, apabila saya kembali ke kampung saya, walam akhud radi'an, tanpa membawa bayi. Nanti biasanya suka diledek. Wah, ente gak dapat. Biasanya gitu. Ente gak dapat di sana kan, ya. Akhirnya beliau, wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala khudhahu. Sesungguhnya demi Allah saya akhirnya memaksakan diri pergi kepada yatim itu karena tidak ada yang mengambilnya. Fala khuddanahu. Nah, saya pergi gak ada lagi yang mengambil dan saya juga udah gak dapat. Ya udah, saya pergi kepada dia gitu. Akhirnya berkonsultasilah kepada suaminya. Bagaimana? Akhirnya diambillah wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairu. Sesungguhnya niatku, kata Halimah ketika itu, mengambil Muhammad ini bukan gara-gara apa-apa, tapi lam ajid ghairu, karena tidak ada yang lain lagi, ya udah saya ambil yang ini. Nah, enggak disengaja ngambil bayi yang namanya Muhammad ini, yang yatim ini. Tapi luar biasa ini di kejadiannya. Falamma akhadtuhu, dan ketika kejadian mengambil bayi itu, raja'tu bihi ila rahli, lalu kami kembali bersama-sama ngabring bareng bawa bayi semua ke Bani Sa'ad. Falamma wada'tuhu fi hijri, suatu saat kami istirahat di tengah perjalanan, aqbala alaihi sadiyaya bima sya'a min labanin. Tiba-tiba air susuan saya, kata beliau, subur kembali. Wah, ini luar biasa. Tiba-tiba air susuan saya yang sudah hampir kering subur kembali. Fasyariba, diminumlah oleh bayi yang namanya Muhammad ini, hatta rawi, sampai bayi Muhammad ini kenyang dan tertidur. Nah, gitu. Nah, di sini dikatakan wa syariba ma'ahu akhuhu hatta rawi. Kemudian anak saya
Jadi yang disusui adalah bayi yang dititipkan dulu, baru anaknya. Menyusui sampai kenyang lagi, dan masih ada juga. Nah, wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik. Padahal sebelum itu kami itu susah payah tidak bisa tidur karena kekurangan air susu. Tapi ketika itu luar biasa. Bahkan di sini diceritakan wa qama zauji ila syarifina tilka. Bahkan diceritakan tiba-tiba untanya yang tadinya sudah kering kerontang sehat kembali. Keledai-keledai yang ditungganginya tiba-tiba sehat kembali. Ini luar biasa kejadiannya. Fahalaba minha ma syariba. Akhirnya tumbuhlah dari unta-unta kami itu air susunya hidup kembali. Dan sampai kami ketika itu di perjalanan semua rombongan minum wasyiba'an dan kenyang. Pabitna bi khairin lailatin, dan akhirnya malam itu menjadi malam terbahagia bagi kami karena kami bisa minum dengan kenyang ketika malam itu dari unta-unta kami. Nah inilah, dan beliau bersaksi laqad akhadtu, jadi wallahi ya Halimah, demi Allah wahai Halimah, kata suaminya, laqad akhadtu nasmatan mubarakan, sesungguhnya apabila kami mencintai bayi ini dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan keberkahan. Nah disinilah kisah keberkahan tentang bayi Muhammad ini. Kemanapun beliau pergi selalu membawa keberkahan. Beliau berdagang untuk seorang saudagar, tiba-tiba dagangannya laku semua. Tiba-tiba laku semua dan menjadi kaya. Rasulullah itu dari yatim lalu dagang sampai menjadi orang kaya, dan dagangnya internasional beliau karena sampai ke Yaman, sampai kemana dagangnya, sampai ke Syam diceritakan. Dan kekayaan Rasulullah itu terlihat dari mahar. Mahar Rasulullah itu 1000 onta. Berapa hitung kemudian dijadikan mobil jadi berapa sekarang? Untuk mengukur kayanya Rasulullah gitu hasil dagangnya. Kemana beliau pergi selalu ada keberkahan. Kemana beliau pergi, kota Mekah itu selama ketika ada beliau selalu datang keberkahan, selalu ada berkahan. Bahkan ketika lahirnya beliau saja mendatangkan keselamatan, itu luar biasa. Kota Mekah yang tadinya mau dihancurkan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adalah sosok nabi akhir zaman yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.